Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan pada hari ini. Kami masih bisa bernafas, kami masih diberikan kesehatan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Dan berikanlah kami pengertian ya Tuhan, supaya kami dapat merenungkan, melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema renungan Kak Charles pada hari ini adalah kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Mari kita buka firman Tuhan yang diambil di Matius 5 ayat 43 sampai 44. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah adik-adik ingat gak film Tom and Jerry? Pasti tahu ya. Kak Charles juga waktu kecil dulu suka nonton film Tom and Jerry karena seru ya, kan berantem-berantem terus. Tahu gak adik-adik? Ternyata film Tom and Jerry itu sudah ada sejak lebih dari 80 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang pun juga Kak Charles lihat masih populer ya. Masih suka ada di televisi gitu ya, acara Tom and Jerry ini. Nah kenapa acara ini begitu populer adik-adik? Karena Tom and Jerry ini ya kita tahu mereka selalu bertengkar, mereka selalu berkelahi, dan mereka selalu bermusuhan. Tidak pernah berhenti. Kak Charles lihat juga dari berapa episode pasti mereka selalu bertengkar dan berkelahi ya. Mereka bermusuhan ya, kucing dan tikus ini ya. Nah makanya Tom and Jerry ini begitu laku dan populer gitu ya adik-adik ya. Nah ternyata manusia pun juga banyak yang seperti itu ya. Banyak yang bermusuhan. Kenapa adik-adik? Karena kita memang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah ya adik-adik. Dan kita manusia cenderung menyakiti, menyalahkan orang lain ya. Ini sudah terjadi dari Adam dan Hawa ya. Tetapi kita belajar hari ini adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi musuh kita. Ya, inilah kelebihan yang diajarkan dalam iman Kristiani ya. Untuk kita juga dapat mengasihi musuh kita. Kalau ada kalimat kasihilah itu adalah sebuah perintah dari Tuhan ya adik-adik. Seperti berdoalah ya, pergilah, itu semua adalah kata perintah. Di sini adik, kasihilah musuhmu adalah perintah dari Tuhan. Nah pertanyaannya adalah, siapakah musuh kita adik-adik? Dalam bahasa Yunani kata musuh itu artinya ektros dan punya 3 makna ya adik-adik. Yang pertama adalah orang yang membenci kepada kita, orang yang tidak suka dengan kita ya adik-adik. Nah kurang apa Tuhan Yesus? Dia sudah datang dari surga untuk menolong banyak orang, menyembuhkan orang-orang yang sakit ya, mengadakan begitu banyak mujizat. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus akhirnya disalibkan ya. Tuhan Yesus dibenci, disiksa gitu ya. Ya. Nah, yang kedua adik-adik, musuh adalah orang yang selalu melawan, yang sirik ya, yang selalu tidak suka dengan apa yang kita lakukan gitu adik-adik. Nah, arti yang ketiga adalah orang-orang yang selalu membuat hidup kita susah gitu. Ya mungkin orang-orang yang membuli kita, mungkin orang-orang yang suka iseng seperti itu ya adik-adik. Ya. Ternyata untuk ketemu musuh
itu tidak perlu jauh-jauh ya adik-adik. Ternyata musuh itu ada di sekitar kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Gitu. Mungkin di keluarga kita, ya mungkin di lingkungan sekolah kita, mungkin di lingkungan gereja kita bahkan gitu ya adik-adik. Ya, jangan kaget kalau orang-orang seperti itu memang ada di sekitar kita. Karena ada perumpamaan ilalang dan gandum, adik-adik masih ingat? Di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Ya. Di mana dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan, di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Dan kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah adik-adik, ilalang ini mempunyai makna ya. Itu seperti musuh yang dibiarkan di sekitar kita. Ya, karena disitulah iman kita akan diuji adik-adik. Apakah kita gandum ataukah kita ilalang? Ya. Tuhan sengaja membiarkan orang-orang itu ada di sekitar kita. Karena supaya kita diuji gitu ya adik-adik. Kalau kita mau menjadi orang yang sabar gitu ya, pastilah akan ditaruh orang-orang yang akan menguji kesabaran kita adik-adik. Ya, makanya Yesus katakan kasihilah musuhmu. Ya. Nah adik-adik, apakah artinya mengasihi musuh? Dan nah, Kak Charles ingin menyampaikan ya, ada 3 hal ya mengenai mengasihi musuh. Yang pertama adalah mengasihi musuh adalah perintah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 16 dengan judul perikop kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Hukumnya wajib ya adik-adik, bukan pilihan ya. Jadi kita sebagai orang yang sudah lahir baru, yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang membenci kita. Ya. Bagaimana kita bisa mengubah lawan menjadi kawan kita? Kita kasihi mereka. Ya. Karena di sini katakan hukumnya wajib, ini adalah sebuah perintah Tuhan. Ya. Memang kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, dengan kasih. Kita harus mengasihi, karena kebencian itu adik-adik, itu merusak orang yang membenci dan juga orang yang dibenci. Ya. Janganlah kita membenci orang di sekitar kita, tetapi kita terus mengasihi, karena itu adalah perintah Tuhan. Nah yang kedua adik-adik, mengasihi musuh akan menjadikan kita berbeda. Di dalam Roma 12 ayat 19 sampai 21 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan,
tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan juga berkatakan, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upah kita, adik-adik? Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apakah upah kita? Firman Tuhan katakan, pemungut cukai juga berbuat seperti itu, ya. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kita berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu hal yang biasa gitu, adik-adik, ya. Mungkin ya seperti ya kalau kita dipukul kita akan membalas, kita dicubit kita akan membalas mencubit gitu ya. Kalau kita ditampar pipi kiri, lalu kita bilang kasih pipi kanan kita, nah itu baru luar biasa ya adik-adik. Ya. Ya, firman Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, dikatakan kita sudah mencerminkan karakter Bapa kita yang di surga, adik-adik. Itulah yang membuat kita berbeda daripada orang lain. Ya, kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Ya, bicara mengenai mengasihi musuh, kita tidak perlu jauh-jauh ya adik-adik untuk mencari teladan. Kita bisa lihat Yesus yang sudah memberikan teladan buat kita. Ya, karena Kak Charles yakin, kalau Tuhan sudah memberikan kita perintah, maka Dia juga akan memampukan kita, ya. Ya. Nah, Yesus sudah memberikan teladan, adik-adik. Ketika Dia memikul salibnya, ada orang yang menampar pipinya, ada orang yang meludahi Dia. Ini suatu penghinaan yang luar biasa ya adik-adik. Tetapi Yesus tetap berjalan pikul salibnya, Via Dolorosa, ya. Dan kita bisa lihat adik-adik, apakah yang Yesus katakan ketika Yesus sudah mau meninggal? Dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa ya adik-adik. Yesus sudah menjadi teladan buat kita. Ya, percayalah Tuhan akan memampukan kita untuk mengasihi musuh kita. Nah, yang terakhir adik-adik, mengasihi musuh menumbuhkan iman kita. Di Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau kita difitnah, kalau kita dijahatin orang, apakah yang akan kita lakukan adik-adik? Ya, apakah kita mau mengampuni? Apakah kita mau tetap mengasihi? Ya, Tuhan Yesus bilang kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Ya, kita akan tahu bagaimana kualitas iman kita adik-adik. Waktu kita dimusuhi orang, waktu kita dijahatin orang, apakah kita mau tetap menjalankan kebenaran firman Tuhan? Atau kita mau semau-maunya kita menuruti keinginan daging kita adik-adik? Ya, apakah kita mau mengasihi dan mau mengampuni, atau kita malah mau membalas dendam? Ya, apakah kita mau iman kita bertumbuh? Apakah kita mau semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Ya, Tuhan akan memakai orang-orang sekitar kita untuk menumbuhkan iman kita. Ya, dikatakan tadi manusia menajamkan sesamanya. Artinya, dengan konflik yang ada, dengan masalah-masalah yang ada,
antara kita dengan orang-orang sekitar kita, itu akan menumbuhkan iman kita adik-adik. Itu akan membuat karakter kita, akan menguatkan kita, membuat karakter kita semakin serupa dengan karakter Yesus. Ya. Nah, kita bisa lihat contoh yang paling baik adalah Yusuf. Yusuf yang dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Ya, akhirnya dia dicebur ke dalam sumur dan dijual sebagai budak. Ya, selama 13 tahun Yusuf menderita. Tetapi ketika kita tahu ya, Yusuf akhirnya menjadi orang kepercayaan Raja Firaun, dan saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli makanan dan ketemu dengan Yusuf. Apakah yang Yusuf lakukan kepada saudara-saudaranya? Apakah Yusuf membalas dendam kepada saudara-saudaranya? Tidak ya adik-adik. Yusuf mengampuni. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya, walaupun mereka sudah mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf. Yusuf tidak membalas perbuatan mereka. Yusuf mengampuni dan tetap mengasihi mereka. Ya adik-adik. Nah, tugas kita adik-adik untuk mengasihi musuh kita, ya. Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita membalas kejahatan dengan kebaikan, ya. Kita belajar melepaskan pengampunan adik-adik. Ya, dari situlah kita bisa melihat apakah kita benar-benar orang yang beriman, apakah kita benar-benar orang yang mau melakukan firman Tuhan. Ya memang sebaik-baiknya kita pasti akan ketemu orang-orang yang mungkin akan membenci kita, akan memusuhi kita. Tetapi baiklah kita tetap bersabar, ya. Kita tetap mengasihi, dan apapun yang mereka sudah perbuat kepada kita, kita tetap mengampuni mereka. Ya adik-adik, amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, yang sulit sekali mengampuni orang yang sudah menyakiti kami. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kami. Mampukan kami untuk tetap mengasihi mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus akan menguatkan dan menumbuhkan hati kami untuk tetap setia menjalankan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditabur pada pagi hari ini. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia, ya, untuk menjalankan firman-Mu. Kami mau tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat berhari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.